Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan pemimpin yang jujur. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku yang terkasih, Ayub sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya, ia adalah pemimpin yang jujur dalam keluarga. Karena ia jujur, maka ia takut akan Allah dan ia menjauhi kejahatan. Pemimpin yang jujur menjadi teladan bagi komunitas yang dipimpinnya. Jika di dalam keluarga, maka ia menjadi teladan bagi anggota keluarganya. Jika ia menjadi pemimpin di tingkat RT, RW, kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, maka ia dikenal sebagai pemimpin yang patut diteladani dalam hal kejujuran. Saudaraku, bila seseorang pernah ditemukan indikasi kuat terlibat dalam suatu korupsi, jadi ada dugaan kuat, tentu didasarkan pada ada hal-hal yang tidak patut, yang di luar kewajaran. Meskipun seseorang yang diduga kuat terlibat dalam korupsi itu belum ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum, tetapi orang yang sudah terindikasi terlibat dalam korupsi menunjukkan integritasnya tidak dapat dipercaya lagi. Jika orang yang tidak jujur menjadi pemimpin dalam lingkup yang lebih luas, maka dampak ketidakjujurannya akan membawa resiko yang sangat berbahaya. Karena apa? Kalau pemimpinnya berjiwa korupsi, maka banyak pengikut-pengikutnya, orang-orang yang dipimpinnya juga ikut bermain dalam bidang korupsi. Karena mereka mengikuti contoh yang telah dinampakkan oleh pemimpinnya. Dan bila pemimpin ini berada di dalam tataran kepemimpinan yang lebih luas, sudah dapat dipastikan bahwa praktek korupsi akan semakin subur dan berkembang di sana. Itulah sebabnya, saudaraku, kepemimpinan yang jujur tidak hanya dibutuhkan di dalam lingkup yang lebih kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas, lebih besar. Kebutuhan tentang pemimpin yang jujur merupakan kebutuhan utama, karena dampaknya sangat besar, sangat luas,
memiliki daya rusak yang dahsyat. Itulah sebabnya bila mana kita sedang mengkaji pemimpin-pemimpin kita ke depan, maka harus kita memperhatikan, kita harus mengevaluasi, kita harus memberikan penilaian-penilaian yang objektif. Apakah ia seorang pemimpin yang jujur? Kalau sudah ada indikasi ia bukan pemimpin yang jujur, maka sangatlah tepat bila kita tidak mempercayakan kepadanya kepemimpinan selanjutnya, apalagi memimpin dalam tingkat nasional. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita agar tidak salah memilih pemimpin. Sekali salah memilih akan membawa dampak yang panjang. Misalnya, ketetapan pejabat di Indonesia 1 periode 5 tahun. Kesalahan yang kita buat di dalam menjatuhkan pilihan membawa dampak selama 5 tahun. Karena itu, jika kita mendambakan kemajuan di dalam negeri kita, maka hendaklah kita selektif, objektif, dan jujur dalam memilih pemimpin yang jujur. Tuhan memberkati.